Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, dan kita masih melanjutkan pembahasan pada pekan kemarin tentang bab at-tawakkal, ya. At-tawakkul 'ala Allah, bab tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala tentang hakikat dari tawakal, bahwasanya hakikatu tawakkul al-qiyamu bil asbab wal i'timad bil qalbi 'ala al-musabbib. Bahwasanya tawakal, kata Ibnu Qayyim, adalah yang pertama al-qiyam bil asbab, melaksanakan sebab-sebab terjadinya sesuatu, ya. Kemudian yang kedua al-i'timad bil qalbi 'ala al-musabbib, menyandarkan hati kepada zat yang menyebabkan sebab, ya. Jadi ada istilahnya as-sabab atau al-asbab, ada istilahnya al-musabbib. Asbab atau as-sabab itu adalah, ya, perkara-perkara yang menjadi wasilah terjadinya sesuatu. Itu namanya as-sabab, ya. Seperti sebab-sebab zahir, ya. Wasilah kenyang dengan makan, ya. Wasilah, ya, hilangnya haus dengan minum, ya, sembuh dengan berobat, itu namanya sebab, ya. Ya, orang kalau ingin kenyang ya makan, ingin hilang dahaganya ya minum, ya, ingin ya sehat berobat, itu namanya sebab, asbab atau as-sabab. Kemudian ada istilahnya al-musabbib. Musabbib adalah zat yang mendatangkan sebab. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab, ada musabbib yang mendatangkan sebab tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tawakal itu adalah al-qiyam bil asbab wal i'timad bil qalbi 'ala al-musabbib, ya. Melaksanakan sebab-sebab sesuatu, kemudian menyandarkan hati kita kepada zat yang mendatangkan sebab itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal. Lebih jelas lagi Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, Syekh Sa'di mengatakan hakikatu tawakkal 'ala Allah, hakikat seseorang dikatakan bertawakal kepada Allah, hakikatu tawakkul 'ala Allah, hakikat bertawakal kepada Allah. Yang pertama, kata Syekh Sa'di, an ya'lam al-'abdu anna al-amra kullahu lillah. Yang pertama, hendaklah seorang hamba mengetahui, memahami, meyakini bahwasanya semua perkara itu adalah kepunyaan Allah. Ini yang pertama, ya. Jadi seseorang akan bisa bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, yang pertama harus ada ilmu dulu.
Bagaimana mungkin seseorang akan menyerahkan sesuatu perkara kepada sesuatu yang dia tidak ilmui, tidak ketahui? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka seseorang akan bisa bertawakal, yang pertama dia harus mengetahui, seorang hamba harus memahami, kata Sa'di, annal amra kullahu lillah, bahwasanya semua perkara adalah milik Allah, ada di tangan Allah. Makana yakun, makana masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Kata ulama, masya'a kana, apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa saja tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Makanya sikap tawakal ini tidak lepas dari al-iman bil qada wal qadar, beriman kepada takdir. Ini sikap tawakal, ya. Sikap tawakal ini tidak bisa dipisahkan dari mengimani qada dan qadar, ya. Salah paham ketika orang membahas, memahami tentang takdir kemudian menghilangkan sikap tawakal. Tidak paham, ya. Ketika dia memahami bahwasanya semua perkara di tangan Allah, Allah sudah menetapkan apa yang ada pada makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, semuanya sudah Allah tetapkan. Bahkan setiap dari kita sudah Allah tetapkan tempat duduknya, apakah menjadi ahlul jannah atau ahlul nar. Kemudian dia memahami kalau demikian tidak perlu kita berusaha. Ya, ini tidak benar. Jadi ini yang melandasi seseorang bisa tawakal. Yang pertama dia harus mengetahui bahwasanya annal amra kullahu lillah. Semua perkara itu adalah milik Allah. Yang besar, yang kecil, yang mudah, yang susah, itu semuanya adalah di tangan Allah. Ya, semuanya di tangan Allah. Ini harus pertama kali kita tanamkan, sehingga kita bisa menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Setelah seorang hamba memahami bahwasanya semua perkara itu di tangan Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, kemudian dia memahami bahwasanya ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah inginkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah inginkan pasti tidak terjadi. Wa annahu huwa an-nafi'ud darul mu'ti al-mani'. Kemudian yang ketiga, seorang juga memahami bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan manfaat maupun yang memberikan madarat, yang bisa memberikan sesuatu kepada hambanya atau mencegah sesuatu dari hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan manfaat maupun Allah yang mendatangkan madarat. Karena Allah adalah musabbibul asbab. Karena Allah adalah musabbibul asbab, zat yang mendatangkan sebab. Ya. Memang sesuatu terjadi dengan sebab-sebabnya. Itu tidak diingkari oleh agama kita. Sesuatu terjadi dengan sebab. Itu tidak diingkari. Tetapi Allah lah yang mendatangkan sebab itu. Allah musabbib, yang mendatangkan sebabnya, ya. Kemudian setelah dia memahami bahwasanya Allah adalah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat, yang memberi bapak menahan, kemudian dia memahami wa annahu la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang keempat, dia memahami bahwasanya tidak ada satupun kekuatan, daya dan upaya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-ba' lil isti'anah, dengan Allah, maksudnya bi'anatillah, dengan pertolongan Allah. Artinya kalau bukan karena Allah tolak, maka tidak ada satupun daya dan kekuatan yang bisa kita lakukan. Itu yang harus ditanamkan pada seorang hamba, ya. Kemudian wa ba'da hadzal ilmi, setelah ilmu ini, 4 perkara ini, ya. Setelah memahami 4 perkara ini, yang pertama bahwasanya semua perkara di tangan Allah. Kemudian yang kedua, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi.
Kemudian yang ketiga, dia memahami Allah lah satu-satunya zat yang memberikan manfaat atau madarat, yang bisa mendatangkan atau menahan sesuatu. Kemudian yang keempat, bahwasanya tidak ada satupun kekuatan ataupun kemampuan yang dilakukan seorang hamba illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Setelah seorang hamba memahami perkara ini, 4 perkara ini, ya, ba'da hadzal ilmi, setelah memahami ini semua, ya'tamidu biqalbihi ala rabbih fi jalbi masalihi dinihi wa dunyah. Dia tambatkan hatinya, sandarkan hatinya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, di dalam meraih manfaat-manfaat dalam kehidupannya, baik manfaat dunia maupun akhirat. Ya, setelah memahami hal tersebut. Makanya kenapa terkadang kita merasa lemah ketika kita ingin menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ada perasaan takut, ada perasaan kurang yakin, ada kekhawatiran dan seterusnya. Dan terkadang syaitan masuk memberikan, ya, menakut-nakuti kita dengan was-wasnya, bisikan-bisikannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan syaitan yang suka sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya. Terkadang syaitan membisikkan, ya, menakut-nakuti seseorang sehingga dia merasa ragu di dalam menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Maka dengan menguatkan hal tadi, dia kuatkan bahwasanya semua perkara itu di tangan Allah. Dia kuatkan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dia kuatkan bahwasanya Allah lah yang mendatangkan manfaat madarat, Allah yang memberikan sesuatu kepada hamba yang dikehendaki, dan Allah menahan sesuatu dari hamba yang dia kehendaki. Dan bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada satupun kekuatan, daya, kemampuan yang bisa dilakukan seorang hamba illa billah, kecuali semata-mata karena pertolongan Allah. Ketika dia fahami itu baik-baik, dia resapi, maka dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih segala sesuatu. Wa fi daf'il madar, maupun di dalam menolak madarat. Wa yathiqu ghayatal wuthuq bi rabbih fi husuli matlubih. Kemudian dia kuatkan, tanamkan keyakinan, kepercayaan yang benar, sebesar-besar kepercayaan kepada Tuhannya tentang terjadinya atau diraihnya apa yang dia inginkan. Ya. Wa huwa ma'a hadza, dan bersama dengan sikap ini, kata Syekh Sa'di, huwa badzilu juhdi fi fi'lil asbabin nafi'ah. Dia tetap mengerahkan semua potensi yang dia miliki di dalam menempuh sebab-sebab yang bermanfaat. Jadi sama sekali tawakal tidak menolak, mengingkari seseorang untuk memaksimalkan potensinya. Ya. Dia lihat potensi dia, masing-masing orang punya potensi masing-masing, kemampuan dia. Dia curahkan kemampuan semampu yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal. Dan itulah amalan yang besar. Yang mana Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Istadamal abdu hadzal ilmi, maka ketika seorang hamba senantiasa berusaha terus-menerus menghadirkan pemahaman ini dalam hatinya, terus-menerus dia mencoba menanamkan pemahaman ini dalam hatinya, Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa, memiliki segala sesuatu, segala perkara di tangannya. Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu, yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat, dia tanamkan istadamal hadzal ilmu, dia berusaha mendawamkan, terus menerus memasukkan pemahaman ini dalam hatinya.
Wa hadzal i'timad wa thiqah fa huwal mutawakkil 'ala Allah haqiqah. Kemudian dia terus-menerus menyandarkan hatinya kepada Allah dan terus-menerus yakin percaya kepada Allah, maka itulah orang yang sejatinya orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya. Ya. Wal yubashshira bi kifayatillahi lahu wa wa'dihi lil mutawakkilin, dan orang-orang seperti inilah yang dia layak untuk mendapat kabar gembira bahwasanya Allah akan menunaikan apa yang Allah janjikan, di mana Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya yang bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang serahkan urusannya kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Wa ma ta'allaqa dzalika bi ghairillahi fa huwa musyrik. Kemudian ketika seorang hamba mengikatkan urusannya, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, dia gantungkan urusannya kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang berbuat syirik. Karena menyerahkan tawakal kepada selain Allah, dan tawakal bagian dari ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di antara bentuk-bentuk ibadah ada doa, ada isti'anah, istighatsah, ada at-tawakkal. Tawakal bagian dari ibadah. Maka orang yang bertawakal, menyerahkan, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, setelah dia melakukan sebab-sebab, maka dia orang berbuat syirik. Wa man yatawakkala 'ala ghairillahi wa ta'allaqa bihi wakala ilaihi wa khaba amal. Maka siapa yang dia menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, dia gantungkan hatinya kepada selain Allah, ya, maka Allah akan serahkan dia kepada apa yang dia gantungkan, dan dia akan merugi. Terkadang banyak orang dengan jauhnya dia dari Allah Tabaraka Ta'ala, karena kurang memahami keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kebodohannya, karena syubhat-syubhatnya, terkadang orang percaya dengan perkara-perkara selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang itu juga di luar akal manusia, di luar nalar manusia. Artinya secara akal sehat itu tidak masuk, tetapi dia yakin. Ketika orang lebih percaya dengan benda-benda keramat tertentu, ya, ketika dengan benda tersebut dia merasa tenang hatinya, seolah-olah ada yang membackupnya. Ketika hilang benda tersebut, maka hatinya pun goyah. Berarti sejatinya dia sedang menyandarkan urusannya kepada benda tersebut. Dia sedang meyakini bahwa manfaat dan madarat ada di benda tersebut. Banyak terkadang dalam kehidupan seperti itu. Dan hal ini bukan hanya menimpa orang-orang yang dikatakan awam atau jahil dalam urusan dunia. Bahkan orang-orang mungkin dikatakan cerdas dalam urusan-urusan dunia, kalau sudah berhadapan dengan urusan seperti ini tidak ada bedanya dengan orang awam. Mungkin gelarnya tinggi, dudukannya tinggi, gelar keilmuan dunia juga tinggi, tapi kalau urusannya dengan dukun, gak ada bedanya dengan orang awam. Dan itu kita saksikan, kita tidak ingkari, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Dari sisi gelar akademisnya S1, S2, S3, tapi percaya sama dukun, percaya sama orang pintar, percaya sama benda keramat, berarti ada sesuatu yang rusak. Apa yang rusak? Iman. Ternyata ketinggian akal yang Allah berikan kepadanya itu tidak menjadikan dia bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang sejatinya mendatangkan manfaat madarat dan mana itu yang palsu, ya. Sehingga banyak mudah ada ditipu oleh dukun-dukun, ya. Maka kalau kaum muslimin menguatkan tawakalnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tidak laku itu dukun-dukun. Mau paranormal, mau dukun orang pintar, itu gak laku, ya. Kapan itu laku di tengah-tengah masyarakat? Kalau sikap tawakal itu lemah. Sikap tawakal kepada Allah lemah, maka itu akan mudah diterima, laris dagangannya. Ya. Kenapa lemah? Karena keimanan kepada Allah lemah. Kenapa keimanan kepada Allah lemah? Karena pengajaran-pengajaran akidah yang sahih jauh dari umat. Dijauhkan umat dari pengajaran-pengajaran akidah yang benar. Dijauhkan umat dari dakwah yang benar. Ya. Hatinya tergantung dengan benda-benda yang dikeramatkan,
dengan kuburan-kuburan, dengan benda-benda keramat, dengan ini dan ini dan seterusnya, sehingga hubungannya kepada Allah lemah. Ya, hubungannya lemah. Makanya dakwah untuk menyeru manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, ini adalah dakwah yang akan menjadikan umat Islam jadi umat yang kuat. Karena kekuatan umat Islam itu adalah pada agamanya. Kekuatan umat Islam bukan pada materinya, bukan pada kecerdasannya, bukan pada peradaban dunianya, tapi kekuatan umat Islam akan Allah berikan di dalam kekuatan agama. Apa dalilnya? Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri. Itulah sumber kekuatan kaum muslimin, agama. Dan di antara pokok dasar kekuatan agama seseorang adalah kuwatul iman, kekuatan iman, kekuatan akidah. Ini sumber kekuatan kaum muslimin. Nabi mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ain wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzu anha hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai kaum muslimin, ketika kalian melakukan sistem jual beli dengan cara ainah. Ainah ini salah satu bentuk cara ribawi. Ainah ini salah satu bentuk transaksi riba. Di antara bentuk-bentuk transaksi riba adalah ainah. Seorang membeli barang ya dengan harga tertentu, kemudian gimana? Ada yang paham tentang cara ainah? Saya agak lupa sedikit. Dulu pernah dijelaskan, agak lupa. Nanti coba dilihat di fikih muamalah ya. Ini ainah, dan terkadang tanpa disadari di masyarakat kita banyak seperti itu. Nanti coba dicek ya di fikih muamalah apa itu sistem ainah. Wallahu alam ya, kalau saya tidak lupa, ainah ini seseorang misalkan dia butuh uang. Dia butuh uang 10 juta. Kalau pinjam ke teman 10 juta dan gak ngasih bunga, gak ngasih imbalan, jarang yang mau. Jarang yang mau ya. Sedikit orang yang mau tergerak hatinya membantu. Saya dapat apa kalau seperti itu? Karena mentalnya, mindsetnya sudah mindset riba. 10 juta selama 2 tahun, nanti saya kembalikan 10 juta, saya rugi. Ya udahlah, kalau ngasih tambahan riba. Udah gini aja, saya punya motor. Sebenarnya saya masih butuh ini motor, tapi saya butuh uang. Ini motor saya beli. Ya. Harganya berapa? Harganya misalkan 10 juta, karena saya butuh uang 10 juta. Dijuallah motor harga 10 juta cash. Ya. Motor diserahkan kepada temannya yang punya uang 10 juta, dia dapat uang 10 juta. Sehingga tujuan dia mendapatkan 10 juta tercapai. Tapi dia butuh motor sebenarnya, karena dia motor untuk kerja. Saya butuh motor tadi, saya beli lagi motor saya tadi, saya jual ke antum. Ya, tapi saya nggak punya uang. Karena 10 juta yang saya dapat ini saya gunakan untuk modal usaha. Nanti saya beli motor ini harga 15 juta. Tapi kredit 2 tahun. Ya, ini namanya ainah. Kemudian motor dikembalikan lagi ke pemilik pertama kan? Motor dia dapat lagi motor, berarti dia dapat uang 10 juta karena jual motornya secara cash. Kemudian dia dapat motor lagi karena dia beli dari temannya secara kredit. Tapi dia punya apa? Hutang 15 juta. Ini namanya ainah. Ini siasat di dalam riba. Maka kata ulama sejatinya transaksi ini adalah transaksi bukan jual beli barang. Ini adalah transaksi hutang piutang, di mana dia dapat 10 juta, dia harus mengembalikan 15 juta. Ini namanya ainah. Ada nggak di masyarakat seperti ini? Nah, ainah, ya. Karena memang sebenarnya dia nggak butuh untuk jual motornya. Niat dia bukan jual motor. Niat dia sebenarnya cari uang 10 juta. Tapi kalau minta 10 juta kembalikan 15 juta, riba kan? Sama-sama sudah ngaji, jangan ini riba. Biar nggak riba gimana? Udah kamu punya motor, sini motor tak beli. Ya sekedar saja, nanti saya jual lagi ke kamu kan. Ini kamu minta uang berapa? 10 juta, motor tak lagi 10 juta.
tak jual lagi. Dalam 2 tahun tempo harganya 12, 13. Tapi tempo, udah berarti motor kamu sudah dapat motor lagi, sekarang kamu dapat uang 10 juta, tapi kamu punya utang saya 12 juta ya. Dan ini bukan riba, kan jual beli ya. Ini yang namanya ainah. Kata Nabi, "Idza tabayatum bil ainah." Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan seperti ini, model ainah, yang itu adalah manipulasi dari riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Ini kiasan, maksudnya ya, lebih sibuk dengan peternakannya, ya. Wa raditum bizar, dan kalian sudah ridho dengan cocok tanam kalian. Wa taraktumul jihad fisabilillah, kalian tinggalkan berjihad, berjuang di jalan Allah. Artinya ketika kaum muslimin jual belinya dengan cara-cara riba, kemudian dia lebih cenderung kepada dunianya, dia tinggalkan berjuang di jalan Allah. Ketika kaum muslimin seperti itu, kata Nabi apa? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan, kuasakan kehinaan kepada kalian kaum muslim. Berarti sebab kehinaan dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah turunkan kehinaan? Apa sebabnya? Kaum muslimin meninggalkan agamanya. Kaum muslimin jauh dari pengamalan ajaran agamanya. Kaum muslimin sudah meninggalkan jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sibuk tenggelam dengan urusan dunianya. Itulah sebab-sebab kehinaan kaum muslimin. Bukan karena kekuatan musuh, kehebatan musuh, tidak. Tetapi sebab utama itu. Ya. Karena kalau kekuatan musuh, kehebatan musuh, dulu para sahabat pun demikian menghadapi orang-orang di luar Islam. Romawi, Persia itu negara adidaya. Jangan ditanya kekuasaannya. Ya, mungkin lebih melebihi Amerika sekarang. Romawi, Persia, kekuatannya sangat besar. Dan orang-orang Arab itu tidak dinilai. Ya, orang Arab tidak punya kekuatan. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik akidah, mendidik iman yang benar. Itulah sumber kekuatan. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'u anha. Kemudian Nabi tegaskan kembali, Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut dari kalian kaum muslimin. Hatta tarji'u ila dinikum. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'u ila amrikumul awwal. Sampai kalian mau kembali kepada urusan kalian yang pertama kali, kepada agama kalian. Itu apa? Agama yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah sumber kekuatan kaum muslim. Ya. Makanya kalau ada sekarang orang pengen mengembalikan kejayaan Islam, menegakkan daulah Islam, maka perlihatkanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan kaum muslimin. Dengan apa Nabi membangun kekuatan? Akidah. Kekuatan iman. Maka kalau banyak kaum muslimin sekarang tawakalnya kepada selain Allah, kepada dukun, kepada benda, kepada jimat dan seterusnya, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang? Allah akan serahkan urusannya kepada apa yang ditawakali. Kemudian pada pertemuan kemarin kita dijelaskan oleh muallif tentang 3 jenis amalan manusia. Kaitannya dengan tawakal, amalan hamba, beliau di sini menyebutkan ada 3 macam. Kemarin sudah kita sebutkan, pertama kita ulangi kembali. Al-a'mal allati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Amalan perbuatan dilakukan seorang hamba itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Kaitannya dengan sikap tawakal. Ahaduhuma, yang pertama at-ta'at, amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ibadah ketaatan. Allati amarallahu biha ibadahu, yang ini diperintahkan oleh Allah kepada para hambanya untuk dilakukan. Wa ja'ala sababan lin najati minan nari wa dukhulil jannah. Nah, Allah jadikan amal ini sebagai sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Fa hadza la budda min fi'li, maka amal ketaatan seperti ini harus dilakukan. Harus dikerjakan. Karena ini perintah. Harus dikerjakan. Ma'at tawakkuli 'ala Allahi fihi, bersama dengan adanya sikap tawakal, artinya menyerahkan, menyandarkan urusan kepada Allah setelah melakukan amalan tersebut. Ya.
dan harus dilaksanakan. Kemudian setelah itu bertawakal. Wal isti'anatu bihi alaihi, dan meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan di dalam melakukan amal tersebut. Ini sebagaimana sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan merasa lemah. Ini amal yang pertama, amal ketaatan. Wa inna fa innahu la haula wa la quwata illa billah wa ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Karena sesungguhnya tidak ada satupun kekuatan dan upaya kecuali semata-mata pertolongan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Faman qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalik istahaqqal 'uqubah. Maka siapa yang menyia-nyiakan kewajiban yang Allah perintahkan di dalam amal-amal ketaatan tersebut, maka dia berhak mendapat hukuman. Dihukum karena tidak melaksanakan ketaatan, ya, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Syara'an wa qadran, hukuman secara syariat maupun hukuman di dalam kejadian, di dalam kehidupan nyata. Allah hukum di dalam kehidupannya dengan kesempitan hidupnya, kesempitan hatinya, ya, dengan dadanya terasa sempit dan seterusnya. Ini hukuman-hukuman yang Allah segerakan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma ajral 'ada bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi kal akli 'indal ju' wasyurbi 'indal 'atsi wal istidlal minal harri wat tadaffu minal bard. Yang kedua, amalan jenis yang kedua adalah amalan-amalan di dalam urusan-urusan dunia. Secara asal tidak ada kaitannya dengan ketaatan, bukan ibadah. Perkara-perkara kebiasaan dunia yang Allah juga perintahkan untuk kita mengambil sebabnya. Perkara-perkara dunia, ya, yang Allah perintahkan kita untuk mengambil sebab-sebabnya agar kita meraih perkara tersebut. Contohnya apa? Seperti orang yang diperintahkan untuk makan ketika lapar, ya, orang diperintahkan untuk minum ketika dahaga, berteduh, bernaung ketika panas, ya, menghangatkan diri ketika dingin. Urusan-urusan sifatnya tabiat dunia, ya. Ini amalan-amalan yang bukan ketaatan. Kalau tadi kan amal ibadah. Kalau itu amal sekarang yang kedua jenis amal urusan dunia dan Allah perintahkan kita mengambil sebab-sebabnya. Fahadha aidan wajibun 'alal mar'i ta'ati asbabi. Maka amal kedua ini juga wajib bagi seseorang untuk mengambil sebabnya. Wa man qassara fihi hatta tadarra'a bi tarki ma'al qudrati 'ala isti'malihi fa huwa mufarritun yastahiqul 'uqubah. Maka orang yang menyia-nyiakan jenis amal kedua ini, tidak mengambil sebab-sebabnya, ya, sehingga dia memadaratkan dirinya, membahayakan badannya, padahal dia punya kemampuan untuk melakukan sebab tersebut, ya. Ada makanan yang bisa dia makan, dia tidak makan ketika dirinya kelaparan. Ada minuman halal yang bisa dia minum, dia tidak minum ketika kehausan. Ya, ada tempat berteduh yang bisa dia lakukan ketika panas yang sangat. Ada tempat untuk menghangatkan diri ketika dia di dalam kondisi kedinginan. Dia tidak tempuh sebab-sebab tersebut, maka orang seperti ini juga berhak mendapat hukuman, baik hukuman syariat atau hukuman dunia. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil sebab yang Allah perintahkan. Pada Allah mengatakan, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Kita tidak boleh, ya, mencelakakan diri kita. Ya. Di dalam syariat kita dilarang mencelakakan diri kita. Ya, ya. Wala taqtulu anfusakum, dan kalian bunuh diri-diri kalian. Maka dari sebab ini juga para ulama, ya, mereka di antara mengatakan mengharamkan rokok dari sebab ini. Kenapa? Karena rokok adalah perkara yang membahayakan diri. Dan ada kaidah segala sesuatu yang membahayakan diri maka hukumnya haram dikerjakan. Ya. Dilarang. Ya. Al-qismu tsani, kemudian jenis amalan yang ketiga, ma ajrallahu al-'ada fid dunya fil a'ammi al-aghlab
Wa qad yakhruqul 'adata fi dzalik liman syaa'a min ibadi. Yang ketiga hampir mirip dengan yang kedua, perkara-perkara urusan dunia yang umumnya itu menjadi sebab terjadinya sesuatu tetapi tidak mutlak. Hanya secara aghlab, secara keumumannya tapi bukan mutlak. Ya. Dan terkadang Allah mendatangkan sebab-sebab di luar hal tersebut. Contohnya apa? Boleh contohkan di sini kalau ada wiyah seperti masalah berobat. Masalah berobat. Beda berobat, beda makan ketika lapar atau haus. Kalau ketika lapar atau haus, minum atau makan langsung melihat efeknya. Ya. Orang yang kehausan, ya butuh minum. Kalau nggak minum dia bisa membahayakan dirinya, maka obatnya, maka solusinya dengan minum. Kelaparan juga demikian, membahayakan dirinya, solusinya dengan makan. Tetapi kalau urusan berobat, ya terkadang Allah jadikan sebab-sebab itu sebab yang mendatangkan kesembuhannya, terkadang tidak mendatangkan kesembuhannya. Ya. Ini berobat, ini jenis yang ketiga. Maka perkara yang ketiga ini ulama berselisih. Halil afdal liman asabal marad at-tadawi am tarkuhu liman haqqaqa tawakkul 'ala Allah. Mana yang lebih utama bagi orang yang sakit, mengambil sebab kesembuhannya dengan berobat atau menguatkan tawakalnya kepada Allah, tidak mengambil sebab obat tersebut? Karena memang sebab kesembuhan itu tidak mutlak dari obat tersebut. Ya. Terkadang orang berobat tidak diberi kesembuhan, terkadang orang tidak sengaja berobat diberi kesembuhan. Ini beda makan dan minum ya. Kalau lapar memang makan itu obatnya, haus minum obatnya. Tapi orang kesembuhan dari penyakit itu tidak mutlak. Dalam kondisi seperti ini ulama berselisih. Mana sikap yang lebih utama? Apakah dia mengambil sebab-sebabnya, mengambil menempuh jalan-jalannya dengan berobat sebagaimana saran para dokter, para tabib, ahli kesehatan, atau dia serahkan urusannya kepada Allah, bersabar dengan penyakitnya, dia mengharapkan kebaikan dari Allah dari penyakit yang dideritanya. Ya. Fihi qaulani masyhuran. Di dalam perkara yang ketiga ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Fadhahirul kalam min Imam Ahmad anna tawakkal liman qawiyya alaihi afdal lima sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Summa qala humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarquna wa la yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian beliau menukilkan yang zahir dari pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwasanya bersikap tawakal, berserah diri, serahkan urusannya kepada Allah di dalam menghadapi penyakitnya tersebut, ya. Bagi orang yang memang punya kekuatan hati seperti itu lebih utama. Bukan berarti orang berobat itu tercela, karena itu juga diperintahkan. Tapi bagi orang yang tidak mengambil sebab-sebab zahir, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, liman qawiyya alaih, bagi orang yang hatinya sudah siap, memang secara kekuatan hatinya kuat dia, ya, maka ketika dia seperti itu afdal, kata Imam Ahmad, ya. Dan Imam Ahmad berdalil dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Bukhari terkait di dalam masalah ruqyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadkhulul jannata min ummati 70,000, akan masuk ke dalam surga dari kelompok umatku, dari golongan umatku ada 70,000 orang, ya, yang akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa adanya hisab. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, siapa mereka 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Nabi mengatakan humul ladzina la yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu adalah menganggap sial terhadap sesuatu, ya. Tatayyur, oh kalau ada burung ke sini ini celaka, kalau ini naas, itu namanya tatayyur. Itu dilarang karena itu bentuk kesyirikan. Wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah untuk kesembuhan penyakitnya.
Wala yaktawuna, dan orang-orang tidak minta disembuhkan dengan cara kai. Kai adalah penyembuhan dengan api. Ini penyembuhan yang dicontohkan, tetapi ini dimakruhkan. Ya, tidak sampai hukumnya haram, hukumnya makruh, tidak disukai. Yang menyembuhkan penyakit dengan api. Ya, ditusuk benda yang panas pada tempat sakitnya. Ya, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Dari hadis ini Imam Ahmad, dari zahir pendapat Ahmad mengatakan lebih afdal untuk mengambil sebab tawakal liman qawiya alaih, bagi orang yang memang sudah siap untuk tawakal, tidak mengambil sebab pengobatan. Wa man rajjahat tadawi qala, sebagian ulama yang lain lebih merojihkan sikap yang lebih utama tetap berobat. Ini khilaf ulama. Adapun ulama yang merojihkan bahwasanya tetap yang lebih utama adalah mengambil sebab dengan berobat, walaupun ketika orang tidak berobat juga tidak berdosa. Ya. Tetapi yang lebih rojih adalah berobat, lebih kuat. Apa dalil mereka? Mereka hujahnya innahu halan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sakit berobat. Dan Nabi perintahkan kita untuk berobat. Karena setiap ada penyakit ada obat di baliknya. Maka Nabi mengatakan tadawu, ambillah obat. Ya, berobatlah kalian. Itu perintah Nabi. Dan itu juga keadaan Rasulullah SAW yang beliau praktekkan. Mengambil sebab-sebab kesembuhan dengan mengambil obat. Ya. Alladzi kana yudawami alaihi, yang Nabi SAW membiasakan berobat ketika sakit. Ya. Mengambil sebab-sebab kesembuhan dengan obat, yang itu dilakukan oleh Nabi. Wa huwa la yaf'alu illa al-afdal, dan hujah ulama yang menguatkan berobat daripada menyerahkan kepada Allah, dia mengatakan bahwasanya Nabi tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali yang lebih baik di antara dua perkara. Maka ketika Nabi mengambil jalan berobat, maka mereka berhujah berobat lebih utama daripada menyerahkan urusan. Ya. Wa hamal al-hadis 'ala ar-ruqa al-makruha allati khushiya minha syirk. Adapun ulama yang merojihkan sikap berobat, mereka memahami hadis tadi, hadis 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, di antaranya orang yang tidak tatayyur, orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta pengobatan dan kai. Mereka memahami hadis tersebut untuk perkara-perkara pengobatan yang makruh. Ya. Cara-cara berobat yang makruh, yang tidak disukai, itu dihindari. Ya, adapun pengobatan yang diperbolehkan maka tidak masalah, dan itu tidak mengurangi tawakal seseorang, karena memang tawakal tadi apa? Mengambil sebab. Ya. Ya. Karena tawakal mengambil sebab. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati azikum, dalam masalah ini, masalah penyakit ini, ya, apabila kita dapatkan mungkin seseorang, ya, dia tidak mau berobat dan dia serahkan kepada Allah, itu tidak berdosa. Terlebih ketika dia sudah berusaha. Ya, terkadang orang ketika penyakitnya parah sudah datang ke sana, datang ke sini, berobat ke tabib ini, berobat ke ini, baik yang modern maupun yang tradisional, mau tibun nabimu yang lain, ternyata Allah tidak berikan kunjung kesembuhannya. Kemudian dia mengatakan, sudahlah, saya tidak lagi berobat, saya serahkan urusan kepada Allah. Ya, sudah, saya capek berobat, saya serahkan urusan kepada Allah. Enggak, ini ada dokter yang bagus ini gini. Enggak, saya nggak mau berobat lagi. Itu tidak berdosa. Ya, itu tidak berdosa. Ya, saya serahkan pasrah kepada Allah. Ya, dengan penyakit Allah berikan. Ya, saya berharap mudah ini menjadi kafarah dosa dan kesalahan saya. Kalau Allah sebabkan wafatan saya dalam keadaan seperti ini dan saya bersabar, saya berharap pahala dari Allah Taala. Ya, kemudian ketika Allah takdirkan dia meninggal, maka dia tidak berdosa karena tidak mengambil sebab-sebab tersebut. Ya. Bahkan terkadang orang seperti ini malah justru datang jadi sebab kesembuhannya. Ya, karena tidak sedikit ya orang yang sakit ke sana ke sini, ketika dia sudah pasrah dosa ini, malah itu jadi datang sebab kesembuhannya. Karena di dalam dunia medis modern pun mengakui bahwasanya penyakit ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan mental seseorang.
kekuatan hati itu punya pengaruh dalam penyembuhan penyakit. Termasuk penyakit-penyakit yang zahir. Kekuatan hati seseorang itu punya pengaruh. Seseorang ketika dia punya kekuatan kuat bahwasanya dia akan mendapatkan kesembuhan dari Allah, terkadang itu antibodi yang sangat kuat. Sehingga dengan sebab itu Allah datangkan kesembuhannya. Itu sangat mungkin. Dan itu tidak diingkari oleh hatta dokter-dokter barat pun mengakui. Ya. Makanya kita tidak heran kenapa dulu para ulama ketika mereka sakit, mereka berobat hanya meminum air zam-zam. Ya. Ternyata itu kekuatannya luar biasa. Minum zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena kekuatan iman mereka. Kuatnya tawakal mereka kepada Allah, kekuatan hati mereka. Ya, kebersihan hatinya, kekuatannya dan seterusnya, sehingga dengan sebab itu Allah berikan kesembuhan. Maka air zam menjadi obat. Ya. Terkadang kita sudah kemana-kemana belum diberi kesembuhan. Ya. Maka yang penting di sini adalah bagaimana seorang senantiasa ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah berobat ini sebagai penutup kajian kita di sore hari ini ya. Sedikit saya ingin menjelaskan atau menyampaikan pembahasan terkait masalah hukum berobat. Ya, bagaimana sejatinya terkait masalah berobat? Ya, ini saya ambil penjelasan dari www.islam.net, islamweb.net. Fattadawi bil masyru' la yunafi tawakkul 'ala Allah Ta'ala, bal yastahibbu kama hakahu an-Nawawi fi syarhihi 'ala Muslim an jamaahiri salaf wal khalaf. Berobat dengan obat-obat yang disyariatkan, obat-obat yang tidak dilarang oleh syariat, ya, itu sama sekali tidak mengingkari sikap tawakal, tidak meniadakan sikap tawakal. Bukan berarti orang mengambil sebab dengan berobat dia tidak tawakal kepada Allah, itu tidak benar. Ya. Bal yastahibbu, bahkan berobat itu adalah perkara yang disukai, mustahab, dianjurkan. Walaupun tidak sampai wajib, artinya ketika orang tidak mengambil sebab berobat dia tidak berdosa, tapi ini mustahab, dianjurkan. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya, di dalam syarah Muslim, dan ini pendapat dari jumhur ulama salaf maupun khalaf, ulama dulu maupun ulama sekarang. Wa amma tadawud bil haram fa haram, adapun berobat dengan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram. Wa amma tadawud bil makruh fal aula tarkuhu, adapun berobat dengan obat-obat yang makruh tidak disukai, maka hukumnya ini juga lebih utama ditinggalkan. Ya. Walil Allamah Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab kalamun jayyid fi hadzal mawdu', dan ada penjelasan yang bagus yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid. Ya, di mana beliau di dalam kitab beliau syarah kitab Tauhid, ketika beliau menjelaskan hadis 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, ya. Di antaranya tadi orang yang tidak tatayur, orang yang tidak minta diruqyah ketika sakit, orang yang tidak berobat dengan cara kai, orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Qala rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna al-hadits la yadullu ala annahum la yubashiruna asbab. Ketahuilah, kata Syekh Sulaiman, hadis tadi bukan berarti mereka tidak berusaha berobat. Jangan disalahfahami, kata beliau, hadis tadi mereka tidak berusaha untuk mengambil sebab-sebab. Kama yadhunnuhul jahala, sebagaimana ini anggapan orang-orang bodoh, bahwasanya 70.000 orang yang masuk surga itu orang kalau sakit jangan ambil sebab, bukan. Ya. Fa inna mubasyaratul asbab fil jumlati amrun fitriyyun dhaririyun lin fikakin li a'lan fikaka li ahadin an. Karena mengambil sebab, ya, itu adalah perkara secara fitrah manusia, kepastian yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ya. Hatta al-hayawan al-bahim, sampai hewan pun mengambil sebab ketika sakit berobat. Ya. Hewan pun demikian, karena itu fitrah, ya. Berobat ketika sakit itu fitrah, ya.
Bal nafsu tawakkul mubasyarah li'azamil asbab. Bahkan ya, mengambil sebab-sebab apa itu bagian dari tawakal itu sendiri. Karena tadi tawakal itu adalah berusaha, kemudian setelah berusaha menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Ai kafiyah, memberikan kecukupan. Innamal murad annahum yatrukuna al-umur al-makruhah. Maka yang dimasukkan dalam hadis tadi 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab, maksudnya adalah orang yang meninggalkan sebab-sebab berobat yang makruh. Itu yang mereka tinggalkan. Ya, sebab-sebab yang makruh. Ma'hajatim ilaiha, padahal dia sangat butuh kepada sebab tersebut. Ya, misalkan dia, ya dokter mengatakan ini, tabib mengatakan ini mengeluarkan dengan cara kai. Karena nggak ada cara yang lain. Kalau obat sebenarnya harus dengan kai, dengan cara dibakar. Saya sendiri belum pernah lihat ya. Anda pernah lihat? Ya, besi dipanaskan, ditusuk di bagian yang sakit. Itu salah satu pengobatan. Tabib mengatakan ini harus dengan ini. Ketika dia mengambil itu berdosa tidak? Tidak. Tapi itu tidak disukai. Kemudian dia mengatakan saya nggak mau. Karena saya pengen berharap bagian dari 70.000 umat Nabi yang masuk tanpa hisab, saya tidak mau sebab kai. Maka itu nggak apa-apa. Karena itu sebab pengobatannya makruh, ya, makruh. Kal istirqa wal iktiwa, seperti orang yang minta ruqyah, minta diruqyah ketika sakit, ya, atau minta pengobatan kai, dia tidak mengambil sebab itu karena ingin masuk bagian 70.000 tadi. Itulah maksud hadis tadi. Adapun obat-obat yang syar'i yang tidak dimakruhkan, maka tidak masalah. Maka ketika orang meninggalkan sebab tersebut, tidak mau diruqyah, tidak mau berobat dengan besi panas kayak tadi, bukan karena dia memahami itu sebagai sebab, tetapi dia memahami itu adalah sebab yang makruh yang tidak disukai. Ya, lebih-lebih orang yang sakit tadi menganggap bahwasanya sebab untuk kesembuhannya itu dengan cara yang lain. Ya. Adapun mengambil sebab secara sendirinya itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati azikum, ini saja yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian selesai pembahasan tentang tawakal, dan insyaallah untuk materi berikutnya tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah, ridha dan seterusnya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Ya, karena ini pertemuan terakhir ya di bulan Ramadan. Nanti selanjutnya setelah Ramadan berarti takdirnya kembali ke semula ba'da maghrib, jadi hari Sabtu ba'da maghrib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.